Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, alhamdulillah kita tasih seger waras, panjang umur. Mugi-mugi umur kita penuh dengan barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita lajengaken halaman 85. Halaman 85 baris kedua. Fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zanahu. Fa inna rifqa mongko setuhune alon-alon iku makana ora ana apa rifku fi syai'in ing dalem suwiji-wiji iku illa zanahu. Kurang khabari kana dereng enten. Iku illa zanahu angin maes-maesi apa rifku ing syai' wala nuzi'alan ora den copot apa rifku min syai'in saking suwiji-wiji illa syanahu angin ngoloni ngeleki garai elek angin ngoloni apa naz'u nyopot rifku, nyopot alon-alon, ngilangi alon-alon, angin ngoloni apa nyopot rifku ing syai' kama kola kaya oleh wis ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Ngendikane Kanjeng Nabi wa kama kola mangke ngendikane wa kama kola lan kaya oleh dawuh sapa Allahu Gusti Allah li rasulihi marang utusane Allah, rupane dawuhne Gusti Allah giniku fabima rahmatin minallahi lintalahum, surat Ali Imran ayat 159 niku. Wingi nika sampun dipun bahas bahwa ketika melakukan amar ma'ruf nahil mungkar dianjurkan untuk pakai kelembutan dan kasih sayang, menghindari kasar dan kaku. Benar kita tetap katakan benar, tidak boleh melenceng. Benar jangan disampaikan dengan setengah benar, tapi yang paling penting caranya yang lembut, tidak kaku, tidak kasar. Jadi nggak dianjurkan untuk kaku kali kasar malahan. Kenapa kok demikian? Niki dipun terangaken. Terus malih enten keterangan kudu bijaksana dalam mencari cara untuk napa niku amar ma'ruf nahil mungkar, dan tawaddu dalam melakukan amar ma'ruf nahil mungkar, tidak mentang-mentang, tidak merasa hebat dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zanahu. Satu, karena sesungguhnya lembut, bersikap lembut tidak ada dalam sesuatu kecuali kelembutan itu menghiasinya. Niku alasanipun. Kalau dalam sesuatu itu ada kelembutan, maka kelembutan dalam sesuatu yang berupa amar ma'ruf nahil mungkar itu akan menghiasi pekerjaan amar ma'ruf nahil mungkar itu sendiri.
terasa indah, terasa enak, terasa nyaman bagi yang melakukan, dan juga nyaman bagi yang menerima amar ma'ruf nahil mungkar. Tapi gampang dirasakno, akhirnya gampang timbul kesadaran. Yang kedua, wala nuzi'a min syai'in illa syanahu. Dan kelembutan ketika dicopot dari sesuatu itu pasti akan membuat jelek sesuatu itu. Jadi tidak akan dicopot kelembutan dari sesuatu perkara kecuali pencopotan itu akan menjadikan jelek sesuatu itu. Lah karena perhiasannya dicupuk paling jadi elek. Jadi kalau sudah nggak ada rifku, nggak ada kelembutan, nggak ada kasih sayang dalam amar ma'ruf nahil mungkar, malah pakai sistem yang kaku, metode yang keras, maka justru menjadikan amar ma'ruf itu menjadi jelek, paling elek, koyok ngetokno nafsu demi kepentingan, ya akhirnya ditunggangi nafsunya, keinginan-keinginan nafsunya, bukan dikeluarkan dengan rasa kasih sayang, rasa ingin membuat orang lain supaya sadar akan kekeliruannya, ingin orang lain supaya tidak sampai masuk nerakanya Allah. Akan hilang hal-hal seperti itu. Akhirnya nafsunya yang sangat dominan, yang sangat kuat, mempengaruhi orang yang kelihatannya amar ma'ruf nahil mungkar. Bisa jadi akan menjadi berubah menjadi nopo, mencemoohkan, mencaci maki, bukan lagi bernilai menjadi amar ma'ruf nahil mungkar. Nah, keterangan seperti itu sebagaimana yang pernah disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seperti halnya apa yang pernah disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang bunyinya niki, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kana kunta fadhdhan ghalidul qalbi lang faddu min haulik ngoten niki Gusti Allah dawuh dateng Kanjeng Nabi urusan amar ma'ruf nahil mungkar. Dan niki ketepaan pas perang Uhud, ceritane pas perang Uhud wong Islam kalah gara-gara kali Kanjeng Nabi mereka pasukan ini diperintah ning dukur mudun. Pertama menang, akhirnya barang rampasan perang di bawah niku kathah. Akhirnya tentara-tentara Islam ini turun dari pos yang telah ditentukan Kanjeng Nabi demi mendapatkan rampasan perang. Begitu orang-orang pasukan sudah turun ke bawah ngambil rampasan perang, ada pasukan yang nyusul kemudian dari kafir merangi dari atas kepada tentara Islam. Akhirnya kalah wong Islam. Nah, Kanjeng Nabi kan ya apa diperintah ning pos masing-masing, gak ngereken wong-wong bubuh mudun ae gowo ndolek jarahan perang. Akhirnya kalah. Ini kan yo kudu muring-muring kan ya, kudu muring-muring. Nah, kemudian Allah dawuh niki, Fabima rahmatin minallahi lintalahum niki. Fabima rahmatin mongko sebab rahmat minallahi saking Allah lintah ngelemes sapa sira lahum maring kaum. Walau kuntalan lamun ono sapa sira Muhammad iku fadhon wadak niku
ya ora wadak. Wajahe wadak. Wis wajah kene senyume wajah kene manise kaku niki. Wadak niku kaku ngoten. Iku fadzon wadak ghalidhul qalbi kang kasar atine kasar enggak lembut. Lang fadhu mongko yekti padha bubar sapa kaum min haulika saking kiwa tengen sira. Ngoten dawuh Allah dateng Rasulullah yang saat itu rada kecewa dengan sebagian sahabat yang meninggalkan pos-pos masing-masing niku. Akhirnya Allah ndawaken niki. Maka sebab berkah rahmat dari Allah, engkau Muhammad menjadi lentur, menjadi lembut kepada mereka. Seandainya engkau kaku dan kasar, maka niscaya mereka bubar dari sekitar kamu. Niku dawuh Allah ngoten. Muhammad, sebab awakmu tak kei rahmat, kamu bisa lemes hatimu, lemes sikapmu kepada mereka. La umpama Muhammad awakmu iku kaku, kasar, wis sahabat-sahabat iki bubar. Nah, wis gak ngewangi awakmu buyar. Wis gak melok perang-perangan. Nah, niki dawuh Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi. Jadi ternyata dengan rahmat belas kasih dari Allah itulah yang menyebabkan manusia niku saged bersikap lemah lembut. Kaku berarti kayak gak oleh rahmati Gusti Allah, kasar gak oleh rahmati Gusti Allah. Akhirnya disetir kali nafsune, apa yang nampak baik menjadi bernilai jelek sebab niatnya pun boten bener. Ngapunten, walaupun kita melakukan amar ma'ruf nahil mungkar, tapi niatnya untuk menjelek-jelekkan, untuk mencemooh, mencaci maki, merusak kehormatan, niki tidak bernilai baik, malah amar ma'ruf nahil mungkar yang bernilai jelek. Naudzubillahi min dzalik. Makanya nggih kita ditoto. Jangan ngomong sak ngomong niku ditoto niate nopo, niate ngelek-ngelek. Lah wis gak sida ae. Nah, nek niate wis apik toto, niat nasihati, niat sing dinasihati supaya gelem sadar kekeliruane, akhirnya gelem nglakoni sing apik, lah baru ngomong. Lah nek dasare kepin ngilokno dengan pakai kedok nahil mungkar wis gak kanggo, mboten kanggo. Akhirnya terusani ayat niku kan ngeten, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka para sahabat. Ya sahabat niku salah Muhammad, tapi walaupun ngono ya sepuron maafkan. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun untuk mereka. Loh, Gusti Allah ndawuh ngoten. Wis mboten ngeten, wis pecaten ae. Dadi tentara wis kongen mulai ae, gak usah dadi tentara-tentaraan. Oh, gak disiplin ngono. Mboten ngoten ternyata. Ah niku kon njalukno sepuro nang Gusti Allah. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Jadi nenek urusan apa-apa musyawaron. Walaupun awakmu pimpinan Muhammad, tapi nenek apa-apa ajaan musyawarah anak buahmu iku. Ojo gawe sak karepmu dhewe, kok gak dipahami karo anak buah. Akhire program-program tidak terlaksanakan dengan baik. Faidza azamta fatawakkal 'alallah, ketika engkau telah membulatkan, nggih, bulat dalam arti keputusan musyawarah sudah dibuat, ya kemudian laksanakan dan tawakalnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguh Allah menyintai orang-orang yang tawakal, yang pasrahkan diri kepadanya. Ngoten. Bon, sampun mantun.
Lajeng wa qauluhu utawi dawe Allah taala rupane wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Untuk mriki Ali Imran ayat 105. Ayat 105. Wala takunu lan ojo ono sapa sira kabeh wong Islam iku kaladzina kaya wong akeh tafarraqu kang padha misah sapa alladzina waqtalafu lan padha sulaya beda pendapat sapa alladzina alai misalan sulaya mimba dima ja'ahum saking sakwise mimba dima saking sakwise barang ja'ahum kang teka ing alladzina apa albayinatu pira-pira keterangan kang pertelo ngoten. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah nopo nih, dalam masalah nopo usul, bukan dalam masalah far'i tapi masalah usul akidah. Setelah mereka mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas, mari oleh keterangan yang jelas dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, malah justru timbul perpecahan, akhirnya timbul saling permusuhan di antara mereka. Wong Islam jangan seperti koyo ngono, jangan seperti itu orang-orang Islam. Nah, ini para bapak, ternyata kenyataannya ini wong Islam dewi nggih ngoten. Ngoten. Akhirnya diterangkan kali hadis Kanjeng Nabi binjing niku wong Yahudi pecah dadi 71 golongan, wong Nasrani pecah dadi 72 golongan, wong Islam malah pecah dadi 73 golongan. Enten Syiah, enten Mu'tazilah, Jabariyah, macam-macam Syiah pecah malih dadi 12 golongan, Syiah Ismailiyah, Syiah nopo ngoten. Nah, kemudian sing paling bener yaitu ahli sunnah wal jamaah, sawadul a'zam, golongan yang terbesar dan terbukti mulai dulu hingga hari ini golongan yang paling terbesar niku adalah ahli sunnah wal jamaah sak donya niku. Itu membuktikan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang benar. Akhirnya nopo? Akhirnya sing dudu ahli sunnah wal jamaah itu ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah supaya dianggap bener, padahal tidak memenuhi kriterianya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Naudzubillah. Lah, teng mriki niki dipun dawuhaken Allah alladzi kalladzina tafarraqu, sebagaimana orang-orang yang bercerai-berai sing nopo morat marit, dalam arti jangan sampai seperti orang-orang yang bercerai-berai, ya berarti jangan sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan perceraiberaian di antara kalian. Ngerti ngoten? Maka jangan suka menebarkan permusuhan dan jangan menebarkan kebencian. Karena dengan menebarkan permusuhan dan menebarkan kebencian akan menimbulkan perpecahan. Lah teng mriki di teng tafsir niku dipun keterangaken kaya ngoten. Jadi jangan seperti mereka yang telah bercerai-berai, dalam arti jangan membuat hal-hal yang menyebabkan
perceraian, perpisahan, yaitu dengan cara menebarkan permusuhan dan menebarkan kebencian. Yang suka menyebarkan permusuhan lewat pidato, lewat nopo, lewat ceramah misalnya, atau menebarkan kebencian baik kepada pemerintah atau kepada yang lain, berarti mereka itu telah membuat perceraian, membuat perkara-perkara yang menyebabkan cerai berai, merusak persatuan dan kesatuan. Nah ini pun betul bener, cara Islam pun betul bener. Niat amar ma'ruf nahi mungkar wajib, caranya kudu bener. Lah sembahyang bener apik pun. Tapi kalau caranya sembahyang gak bener, gak dianggap jadi sholat. Misalnya sholatnya gak memenuhi syaratnya atau gak memenuhi salah satu rukunnya, maka sholat itu gak dianggap sebagai sholat. Amar ma'ruf nahi mungkar juga begitu. Ketika niatnya sudah tidak benar, caranya sudah tidak benar, niki pun dadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hanya melaksanakan keinginan-keinginan hawa nafsu. Jadi gak ada nilainya di hadapan Allah. Walaupun kelihatannya seperti semangat, seperti hebat, seperti yang paling memperjuangkan agama Islam, tapi kalau cara-cara yang dipakai ini tidak benar, tidak dinilai sebagai kebenaran, tapi sebagai kebatilan. Nah, karena mika keteranganipun dawuh Allah taala wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu ila akhirih niku iku nahyun, larangan minallahi saking Allah libadihi maring pira-pira kawulane Allah al mukminina kang padha iman. Dilarang anita syabbuhi saking nyerupani bil mutafarriqina kelawan wong-wong kang padha pecah belah kabeh, al mukhtalifina kang padha sulaya kabeh. Pecah belah dalam masalah apa? Fi dinihim ing dalam agamane al mutafarriqin. Siapa mereka yang seperti itu? Min ahlil kitabi, nyatane ahli kitab. Wa ulaika koma titik nih. Jadi itu larangan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dilarang untuk menyerupai orang-orang yang suka pecah belah, yang suka menebarkan permusuhan dan kebencian, yang menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan dan kesatuan. Akhirnya kan geger mawon, akhirnya terprovokasi, akhirnya tukaran, kayak Syria nih akhirnya, kayak Libya, kayak Mesir. Nah, karena ada fitnah memang secara masif, terstruktur, terencana dengan baik untuk menebarkan permusuhan dan kebencian dalam rangka untuk supaya timbul perpecahan, perangan. Akhirnya perangan temen nanti saat ini dereng mari-mari. Nah, alasannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, malah jadinya tidak lebih baik dari sebelumnya, malah lebih rusak daripada sebelumnya. Lah ini naudzubillah. Inilah yang kita hindari di Indonesia, jangan sampai seperti koyok ngoten niku. Lah ahli kitab niku nggih ngoten. Nyatane ahli kitab nggih niku yang dimaksud adalah Yahudi kali Nasrani. Ngoten. Jadi kafir niku ada dua, ada kafir kitabi, ada kafir wasani. Kafir kitabi, kafir yang oleh Allah telah diberikan kitab, ya, kitab Taurat, Injil. Kemudian yang menyimpang dari Taurat, Injil itulah yang disebut kafir kitabi. Yang masih benar-benar pegangan kepada Taurat, Injil, niku masih Islam asli, tauhid ngaten.
Tapi kitab Taurat Injil pun dirubah, ya nopo bisa pegangan dengan benar kepada kitab yang sudah berubah, nggak tahu aslinya, repot, boten saged mboten. Lah kafir wasani yang orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, yang memang tidak punya kitab dari Allah. Kitabnya napa nggih dhewe. Ditulis dhewe, dikarang dhewe. Wa ulaika alladzina ikhtalafu fi dinihim, wa ulaika utawi wong akeh alladzina ikhtalafu kang padha sulaya, kang padha gawe sulaya sapa alladzina fi dinihim ing dalem agamane alladzina iku lahum iku tetep keduwene alladzina, kurang khobarnya double ikune, iku lahum iku tetep keduwe alladzina azabun utawi siksa azimun kang agung. Mereka yang melakukan perceraian dan perbedaan dalam masalah agamanya itu, mereka itulah nanti yang mendapatkan siksaan yang sangat besar. Oleh karena itu fasta'zim mongko milango agung siro, nganggepo gede siro, rahimakallah, rahimakam, muga-muga melasi ing siro sapa Allahu Gusti Allah, amin. Milang-milango agung jidan kelawan temen, milang agung kepada apa? Azaban ing siksa, samahu kang wis ngarani ing azab sapa al ilahu pangeran al azimu kang agung. Pangeran yang maha agung menganggap azab itu aziman ingkang agung. Wa tafakkar lan mikir-mikir sira fihi ing dalem azab, wanjulan nyelametno sira binafsika kelawan awak dhewe sira minhu saking azab, ngoten. Maka anggaplah agung dengan sungguh-sungguh kepada azab yang oleh Allah disebut sebagai azab yang agung. Nah, jadi Gusti Allah saja nganggep azabnya itu agung, maka nanti benar-benar besar dan dahsyat siksa untuk mereka. Oleh karena itu kamu juga harus nganggep besar akan siksaan itu, pedih, sangat nemen siksaan itu. Kamu harus nganggep seperti itu. Kalau kamu sudah nganggep seperti itu, seperti yang dianggap oleh Allah, maka berpikirlah kamu tentang azab itu. Kira-kira aku iki katut kena azab sing gedhe iku apa ndak ya? Dan usahakan untuk menyelamatkan diri dari siksaan itu, dari azab yang sangat besar itu. Wis seru nek azabe agung sik kok lakoni ae. Berarti nantang disiksa kali Gusti Allah. Ngoten. Wadzalika utawi mengkono-mengkono dalan nyelametaken dari azab yang sangat agung wau iku bimulazamatil kitabi kelawan netepi ing kitab Al-Qur'an was sunnati lan netepi hadis wa mujanabati zaighi lan ngedoi melempeng menyimpang wal bid'ati lan ngedoi bid'ah wal aroi lan ngedoi pendapat al mukhtalifati kang sulaya wal ahwa ilan ngedoi hawa nafsu keinginan-keinginan al mutafarriqati kang perenco-perenco yang berbeda-beda, yang keinginan-keinginan untuk perpecahan niku kudu dihindari. Niki jalan keselamatan dari siksa yang sangat agung itu adalah dengan cara melaksanakan isinya kitab Al-Qur'an. Ini mulazamatil Qur'an, selalu melaksanakan isinya napa
yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Juga selalu melaksanakan hadis Kanjeng Nabi. 2. Nomor 3, menjauhi penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran. Wal bid'ati, juga menjauhi bid'ah yang niki bid'ah ma'rifat al bid'ah wal bid'ah mboten wa bid'atin. Bid'ah itu kan secara umum gitu. Ada secara khusus ada bid'ah hasanah, bid'ah dola napa? Bid'ah sayyi'ah. Lah niki wal bid'ah ngedoi bid'ah yang khusus, yaitu bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Nah kalau bid'ah yang hasanah seperti damel harokat teng Quran, damel titik teng Quran itu nggih bid'ah tapi yang hasanah bahkan wajib. Seandainya kita membaca Quran ngedoi harokat, wis aku kepingin ori teko Kanjeng Nabi gak dikei harokat, gak dikei titik, maca ngoten ya insyaallah nek gak apal Quran napa nggih salah kabeh. Wong enek harokate sering salah nek mboten teliti ya. Apa meneh gak enek harokate gak enek titike ya nih. Maka wal bid'ati, dan menjauhi bid'ah yang sayyi'ah. Yang sayyi'ah itulah yang dolalah, yang hasanah niku malah wajib. Enten sing wajib, enten sing sunnah. Lha ngoten. Wal ara'il mukhtalifati, dan menjauhi pendapat-pendapat yang menimbulkan perbedaan. Ngoten. Jadi mboten perlu menampakkan hal-hal yang membuat beda. Jadi untuk membuat persatuan dan kesatuan, menghindari perbedaan. Ya beda-beda, tapi jangan gampang diungkap, nggarai mangke dadi pertengkaran. Wah, bahas kunut. Wis kunut gak oleh kunut, gak disunano, itu wajib napa sunah kunut. Itu yang diperbesar, akhirnya kan tambah renggang, nggak tambah dekat walaupun sesama umat Islamnya. Beda monggo, tapi saling menghormati, saling menjaga niku luwih penting. Akhirnya kan enten sing beda pendapat terus disampaikan marung gawe ngilokno yang lain. Niku kan akhirnya yang lain yang diilokno kali bales kali dadi rame. Nek sing garai masalah iki. Nek mboten digarai nggih mboten timbul ngoten niku. Lajeng wal ahwail mutafarriqah, dan keinginan-keinginan untuk perceraian. Jadi kalau keinginan-keinginan yang untuk ngerusak, untuk merusak persatuan dan kesatuan ini wajib didoi. Kalau enggak malah dilaksanakan keinginan-keinginan itu, akhirnya timbul perpecahan. Padahal oleh Allah dilarang melakukan perpecahan. Berarti juga dilarang melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Gini gua ayati, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ngoten. Ari mugi-mugi kita sedaya mboten gampang-gampang nyampekno perkara-perkara ingkang nggarai permusuhan. Nggih, kecuali kalau sudah terpaksa, bagaimana lagi? Kalau dulu sing waras ngalah. Kalau sekarang ya lah nek ngalah terus sing waras, sing gendeng malah tambah nemen gendenge. Akhirnya tambah rusak. Berarti nggih wis wayahe sing waras gak perlu ngalah. Supaya sing gendeng mboten tambah belunat, mboten tambah nemen. Ngaten. Ngaten mawon kurang langipun nyuwun ngapunten. Mugi-mugi wonten manfaate kangge kula lan panjenengan sedaya, menyebabkan kita saged nglaksanakaken perintah Allah, saged ngedohi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Allahumma adinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ba'id bala'ana wa ba'id waba'ana wa hassin af'alana wa hassin akhlaqana wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pirang langipun ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad